وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk kembali menimba kebaikan demi kebaikan melalui majelis ilmu yang merupakan majelis zikir yang paling disukai Allah dan disenangi oleh para malaikatnya dan sangat dibenci oleh syaitan dan bala tentaranya. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumahnya ini untuk mendapatkan ridhanya dan ditemani oleh para malaikatnya, diliputi rahmat dan ketenangan daripadanya. Mudah-mudahan di akhir kita mendapatkan bingkisan ampunan daripadanya. Dan semoga syaitan dan bala tentaranya merasa tidak senang. Karena ilmu menjaga kita dari berbagai penyimpangan. Semoga kita tidak ahli menyimpang dan tidak pula ahli dalam atau mengada-ngada. Oleh itu kita selalu berada di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi daripada hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat bergembira melihat umatnya selalu menuntut ilmu. Apalagi kalau generasi muda, para remaja yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan umat ini semakin bertakwa, semakin beriman, sehingga negeri ini penuh dengan berkah dan keamanan. Ma'asyur kiram, bersambung kaji kita tentang Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu dari tulisan seorang ulama besar, Abdurrahman ibn Abi Hatim rahmatullahi ala al-jami'. Masih dalam babu qauli Syafi'i fit talab, tentang pengaruh perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, atau ar-rawi dari Ibnu Abi Hatim, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abu Muhammad, telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis sendiri Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarana Ahmad ibn Salamah ibn Abdullah An-Nisaburi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salamah ibn Abdullah An-Nisaburi, salah satu perawi kitab Sahih Muslim dari Imam Muslim. Qala tazawwaja Ishaq ibn Rahuya bi Maru. Ishaq ibn Rahuya di Maru. Maru itu adalah salah satu tempat di Khurasan. Sekarang masuk wilayah teritorialnya Iran hari ini. Dulu Khurasan adalah bidaru ahli sunnah. Sampai abad kelima, Asbahan itu tidak ada, boleh dikatakan tidak ada aliran
bid'ah yang eksis di situ. Tidak ada aliran bid'ah yang eksis di situ, semuanya ahli as-sunnah. Nah, Ishaq ibn Rahuya berasal dari situ, dari Khurasan. Dia salah seorang imam fikih dan hadis yang sering namanya disebut di hadis dia imam, di fikih dia adalah muftinya. Sejawat Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad merekomendasikan ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada seorang ulama pun yang menyeberangi sungai Khurasan menuju Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya ini. Tazawwaja Ishaq ibn Rahuya di Maru bimra'ati rajulin. Dia menikah atau menikahi seorang janda dari laki-laki, tentu janda dari laki-laki yang meninggal. Gini soalnya, gak meniwang enggak? Janda seorang laki-laki. Kana indahu kutub Syafi'i wa tuwfi, yang memiliki kitab-kitab Asy-Syafi'i, dan dia wafat. Jadi setelah wafatnya jandanya dinikahi oleh Ishaq bin Rahuya. Apa sebab? Lam yatazawwaj biha illa li hali kutub Syafi'i. Dia tidak menikahinya kecuali karena dia memiliki kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, barakah. Nah, kitabnya saja membuat orang tertarik dengan kitabnya dimiliki oleh seseorang, membuat orang tertarik menikahi mantan istrinya. Ya lo tonton khawatir meninggal cepat, cepat beli kitab Imam Asy-Syafi'i. Nah, mana tahu selepas itu banyak yang tentu ulama pula yang akan tertarik dengannya. Makanya begitu takjubnya Imam Ishaq ibn Rahuya kepada buku-buku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu tandanya karena dia bernilai tinggi di matanya. Lam yatazawwaj biha illa li hali kutub Asy-Syafi'i. Dia tidak menikahi kecuali karena berharap dapat kitab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan masuk bagian dari warisannya, enggak? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'a Jami' al-Kabir ala kitab Asy-Syafi'i. Lalu dia berdasarkan kitab Asy-Syafi'i menulis kitabnya Al-Jami' al-Kabir. Al-Jami' al-Kabir yaitu kitab hadis besar. Wa wada'a Jami' as-Saghir ala Jami' ats-Tsawri as-Saghir. Dan menulis kitab Al-Jami' as-Saghir yaitu berdasarkan kitab Jami' Sufyan ats-Tsawri as-Saghir. Jami' adalah sebuah kitab hadis yang mengandung seluruh, ini adalah istilah dalam istilah hadis, kitab jawami, ada kitab masanid, ada kitab sunan. Nah, al-jami' disebut al-jami', makna aslinya adalah komplit, mengumpulkan, jadi lengkap. Maka disebut al-jami' karena mengandung seluruh pembahasan, bukan hanya masalah tertentu, tapi seluruh pembahasan yang dibahas dalam masalah agama itu ada dalam kitab itu. Seperti kitab Al-Bukhari misalnya dan Imam Muslim itu disebut dengan Al-Jami'. Sebab untuk membedakannya dengan kitab As-Sunan. As-Sunan itu hanya kitab-kitab atau bab-bab atau berkaitan dengan hadis-hadis hukum, kaitan dengan hadis-hadis hukum fikih. Sedangkan Jami' itu lebih umum daripada kitab As-Sunan. Di dalamnya terdapat bab-bab al-fiqih dan juga di dalamnya terdapat bab-bab lain selain bab fiqih. Misalnya kitab Al-Maghazi tentang sirah Nabi alaihi salatu wasallam, atau kitab At-Tafsir tentang tafsir Al-Qur'an, ya, atau kitab misalnya
Al-Adab, kitab Al-Adab yang tidak mengandung hukum-hukum syariat atau hukum fikih. Sedangkan kitab As-Sunan itu berkaitan dengan hukum-hukum fikih, mulai daripada fikih ibadat sampai kepada fikih muamalat. Misalnya di Sunan Abi Daud misalnya dimulai dengan kitab At-Taharah, betul, kitab As-Salah, kitab Az-Zakah dan seterusnya yang berkaitan dengan hukum fikih. Sedangkan Al-Jami' adalah kitab yang lebih umum daripada itu, mengandung hukum fikih dan juga selain hadis-hadis tentang hukum fikih, disebut dengan Al-Jami'. Maka kutub sittah itu sebenarnya ada 3 yang namanya Jami' dan 3 namanya As-Sunan, yaitu Jami' Al-Bukhari, yaitu disebut dengan Sahih Bukhari, kemudian Jami' Muslim disebut dengan Sahih Muslim, kemudian Jami' At-Tirmizi, Jami' At-Tirmizi. Tapi At-Tirmizi lebih dikenal dengan Sunan, masalahnya berkawan dengan Sunan, berkawan dengan Sunan sehingga dikenal dengan Sunan. Ya, ada juga perawi hadis, dia bukan tukang sepatu, tukang sol sepatu, tapi selalu duduk di situ disebut dengan tukang sepatu. Seperti Khalid Al-Hazza, Khalid Al-Hazza Al-Basri, dia digelar dengan Al-Hazza, tukang sepatu, tapi bukan ahlinya, tapi selalu nongkrong di tempat orang ngesol sepatu itu, sehingga dikenal dengan Khalid Al-Hazza. Buya namanya, buya tukang sepatunya situ tawi, situ tawi. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, jadi riwayat ini menunjukkan bagaimana bahwa kitab Imam Asy-Syafi'i di mata para ulama adalah kitab yang sangat bernilai tinggi sampai rela untuk menikahi seorang wanita janda demi untuk bisa bebas mendapatkan kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kini kan tak mesti macam itu wanura, sebab bisa diwalinya kan. Kalau dulu kan tak. Kalau tak ditulis ulang, ya diupahkan lagi orang lain. Sehingga ada pula istilah dulu warraq, yaitu tukang tulis, awil katib, al-warraq atau al-katib, yaitu dia disebutkan pada waraqah. Warraq saking banyaknya megang kote disebut pula tukang kote, tukang kertas. Artinya dia tukang tulis para ulama. Nah, ada yang amanah, pada umumnya amanah, ada pula yang kadang-kadang tidak amanah. Nasallallahu sampai kini ada junya ya, tukang tulis amanah, ada pula yang tidak amanah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qadima Abu Ismail At-Tirmizi Nisabur. Lalu datang Abu Ismail At-Tirmizi ke Nisabur. Wa kana indahu kutubus Syafi'i 'anil Buwaiti. Dan dia memiliki kitab-kitab Asy-Syafi'i yang diriwayatkannya dari Al-Buwaiti. Al-Buwaiti Abu Ishaq Al-Buwaiti Ibrahim ibn Yaqub, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang juga terkenal dan sangat istiqamah memegang sunnah Nabi alaihissalam, sampai akhirnya beliau terpaksa mendekam di penjara, tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh ahli bid'ah pada waktu itu yang sampai kepada pemerintahan, sehingga dipaksa untuk menyeleweng dalam akidah, tapi dia tetap bertahan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau pun meninggal dalam penjara dan mempertahankan akidahnya, yaitu masalah Al-Quran Al-Karim. Faqala lahu Ishaq, maka berkata Ishaq ibn Rahuya kepadanya, faqala lahu Ishaq ibn Rahuya, li ilaika haja, sekarang saya punya hajat kepadamu, alla tuhadditsa bi kutubis Syafi'i ma dumta binisabur. Selama engkau di Nisabur, wahai Abu Ishaq, Abu Ismail, tolong jangan meriwayatkan kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Selama engkau berada di Nisabur. Fa ajabahu ila dzalik,
falam yuhaddits bihi hatta kharaj. Maka dia menerima permintaan Ishaq bin Rahuyah tersebut sampai dia keluar dari Nisabur. Ini artinya terjadi juga semacam perlombaan lah dalam sisi ilmu, karena memang kadang-kadang di antara para ulama juga ada keinginan supaya dia sendiri yang meriwayatkan kitab Imam Al-Syafi'i. Subhanallah. Memang ada juga keinginan seperti itu. Tapi kalau tuan-tuan dia tidak nak. Kalau ada nak buatlah, tak masalah. Mana tuan-tuan kami nak maju ke risalah, silakan. Ya tu atau al-um mantap bono tu silakan. Tak masalah. Tapi nampaknya Ishaq bin Rahuyah rahimahullah ingin bahwa dia sendiri yang meriwayatkan kitab Asy-Syafi'i di Nisabur. Wallahu alam. Mudah-mudahan ya, karena apa tadi? Mungkin karena ingin beliau sendiri yang ingin meriwayatkannya supaya tidak ada orang lain meriwayatkan di Nisabur tersebut. Wallahu alam. Taib, kadang-kadang seperti kata Ibnu Al-Qayyim, at-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu bi ghairihi. Ya, ada sedikit semacam apa lah ya, perlombaan secara tidak langsung gitu. Wang jen baca-baca kitab Syafi'i si kok bagian dia lo bagian dan kok nak pai baca kitab Syafi'i pai kok kian apa lah yang lain. Wallahu alam. Wallahu alam. Kita berbaik sangka saja pada beliau, mudah-mudahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu alam. Qala akhbarana Abul Hasan. Kemudian perawi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan. Naam, Abul Hasan itu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Uthman Al-Khawarizmi, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman Al-Khawarizmi, nazilu Makkah, yang pernah tinggal di Makkah, fi ma kataba ilayya, yaitu melalui cara tulisan atau surat yang dikirimkannya kepadaku. Jadi dalam ilmu periwayatan hadis ada mana al-mukatabah. Al-mukatabah ini saya terima riwayatnya dari yang dia tuliskan kepadaku. Qala, dia berkata, qala Abu Thawr, berkata Abu Thawr, kuntu ana wa Ishaq bin Rahuyah wa Husain Al-Karabisi wa dzakara jama'atan min al-Iraqiyin ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna Asy-Syafi'i. Ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna Asy-Syafi'i. Berkata Abu Thawr Al-Faqih, salah seorang ulama, juga ulama hadis dan fiqih, kuntu ana, saya, wa Ishaq bin Rahuyah wa Husain Al-Karabisi, Husain bin Walid Al-Karabisi. Ini dulu dikenal dengan awal-awalnya termasuk pengikut ilmu kalam minal mutakallimin. Wa dzakara jama'atan minal Iraqiyin, lalu dia menyebutkan juga beberapa orang dari ulama-ulama Irak yang terlibat ilmu tersebut. Ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna Asy-Syafi'i, kami tidak meninggalkan bid'ah kami kecuali setelah bertemu dengan Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengklaim Asy-Syafi'i seakidah dengan ahli kalam, berarti bertentangan dengan riwayat ini, dan bertentangan dengan akidah Imam Asy-Syafi'i yang sahih daripadanya. Ya, dulu ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak ahli akidah dong, ini ahli fikih saja. Pasal langsung cerita, ternyata Imam Syafi'i banyak berbicara tentang al-aqidah. Akhirnya Imam Syafi'i takhasusnya adalah fikih, bukan takhasus
akidah. Asal itulah samole nyonya. Lah samole jadi ahli ta'wil. Maka ini adalah kedustaan yang nyata bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ma'ruf dalam kitab-kitabnya dan ma'ruf dari murid-muridnya seperti Al-Muzani, penulis kitab Syarhus Sunnah yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan manhajus salaf. Kemudian punya muridnya Al-Buwaiti sampai meninggal di penjara gara-gara mempertahankan bahwa Al-Quran bukan makhluk, yang mana ahlul kalam mazhabnya ada Al-Quran adalah makhluk, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, apa kata mereka ini? Ma tarakna bid'atana illa hatta ra'ayna Asy-Syafi'i. Kami tak meninggalkan bid'ah kami kecuali setelah bertemu dengan Asy-Syafi'i. Karena mereka waktu itu karena tidak biasa berjidal kalah oleh ahlul kalam yang ahli berjidal. Disangkanya tidak ada ayat, tidak ada hadis untuk mendukung pendapat mereka as-salaf. Tapi ternyata Asy-Syafi'i mengajarkan mereka untuk menghadapi ahlil kalam tersebut. Ya, seperti yang biasa kita bahas masalah ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perdebatan antara kaum al-mutakallimin dengan Imam Asy-Syafi'i, khususnya kaum Mu'tazilah yang merupakan induk akar pemikiran ahlul kalam. Lalu mereka katakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, apakah mungkin kita mengenal akidah cukup dengan Al-Quran dan Sunnah saja? Imam Syafi'i bilang, subhanallah, bukankah Nabi dulu cukup dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau Nabi bilang cukup, masa kalian bilang tak cukup? Berarti mungkin kalian lebih berilmu dari Nabi, atau kalian telah membuat jalan lain selain dari jalan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bahasanya jelas. Al-Quran dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Lalu kalian bilang tidak jelas, sehingga masuk kaedah-kaedah yang membuat yang jelas jadi kelam. Maka mereka mengakui setelah datang Asy-Syafi'i mereka akhirnya bisa bernapas kembali, seolah-olah menemukan hidup baru kembali. Yang kemarin dipermainkan oleh ahli kalam, kalian tak guna otak kalian dengannya, kecil tak bau, kecil tak guna otak dia lah. Konsep Syafi'i mengajarkan konsep menggunakan otak. Jadi bukan ahlul kalam saja menggunakan otak, justru ahlus sunnah lebih cerdas menggunakan otaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan, mereka ketika mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak mungkin begini dan begitu, kita katakan antum pakai hukum alam. Kalau pakai hukum alam mengukur Allah pasti tak sesuai, kan begitu? Ketika kita mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat Allah berbicara. Sebab kalau berbicara mesti berhuruf dan masuk kaji kalam nampak. Sebab kalau berbicara mesti pakai huruf dan bersuara. Bagi mereka setiap yang berhuruf, setiap yang bersuara itu adalah makhluk. Adalah makhluk. Oleh sebab itu maka dikatakannya tidak ada Allah berbicara. Jalannya taib. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sekian ratus, sekian ribu mengatakan Allah berbicara. Lalu mereka palingkan dengan akalnya yang tanpa dasar, bahwa Allah menciptakan makhluk berbicara atas nama dirinya.
Ikulah Rasulullah lah diutus juga tak awak. Sudah itu dia tanya je lah. Tak cuba cerita lah. Bisu je Allah Ta'ala lah. Kalau tak baca apa nama? Bisu. Sabun ini bicara tapi kalam nafsi. Kalam dalam diri saja. Kalam dalam diri sama je bisu tak? Ha? Wang bisu baca kok dalamnya? Wang bisu baca kap dalamnya. Dalam hati. Ha? Kan iya? Nak balik hatinya ada rani bangnya kan, ada rani bangnya kan. Nah, tapi orang bisu nak isanya apa dia? Karena ada sesuatu yang dia ungkapkan, tapi lisannya tak bisa berbicara. Nah, ingin mereka menyamakan Allah dengan orang bisu, hanya bicara dalam diri, tak sanggup mengucapkannya, tak sanggup mengucapkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mengingkari itu. Lalu kita katakan enggak. Allah Subhanahu wa taala berbicara tetapi tidak sama dengan bicara makhluk. Kalau enggak percaya cobalah Al-Qur'an, coba tiru oleh kita. Siapa yang pandai bahasa Arab? Coba tunjuk tangan. Hah? Enggak ada ni. Sana pandai bahasa Arab, tak pandai dua, apalagi nak pandai, tak pandai bahasa Arab. Tak ada orang Arab yang ahli bahasa Arab itu mencoba mereka ngarang-ngarang Al-Quran, tak bisa. Karena memang Al-Quran kalamu Rabbil Alamin, kalamu Rabbil Alamin, bukan kalam makhluk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Al-Quran menjadi mukjizat terbesar sepanjang sejarah. Karena dia tak habis mukjizatnya dengan meninggal Nabi. Sampai hari ini mukjizat Al-Quran masih berlaku. Ada nak cuba silakan. Mana tentu dan bisanya Abu Jahal dah isyarat dan tapi dan bisa. Berarti hebat pada Abu. Berarti hebat pada Abu Jahal nu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai datang Asy-Syafi'i, kami tinggalkan bid'ah kami ini. Cuman Husain Al-Karabisi rahimahullah ghafaralahu tidak 100% meninggalkan. Berbeda dengan Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq memang 100% dia tinggalkan. Sehingga Husain Al-Karabisi tetap ditahzir oleh Imam Ahmad. Ditahzir oleh Imam Ahmad karena masih tidak 100%, masih tersisa apanya atau bukan tidak. Apa Abul Walid Al-Karabisi induk ilmu kalam di masanya. Ada beberapa keluarga Al-Karabisi memang dikenal pewaris ilmu kalam. Makanya Abul Walid Al-Karabisi, ya, kenapa dia Al-Husain Al-Karabisi adalah orang nomor 1 ilmu kalam di masanya. Orang nomor 1 penguasa ilmu kalam di masanya. Ketika meninggal, dia panggil anak-anak dan keluarganya. Ada kalian ragu dengan kemampuan ilmu saya dengan ilmu kalam? Kata mereka, enggak. Engkaulah pakar dan engkaulah tokohnya. Engkau adalah denengkotnya. Taib. Kalau dan berwasiat ke kalian, apa kalian nemo? Kata mereka, siap. Kalau begitu, alaikum bimanhaji ahlil hadis. Ikutilah metode ahli al-hadis. Ashabil hadis. Ikutilah ashabil hadis. Gimana ashabul hadis? Ya, kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis. Semua orang yang menggunakan hadis. Itu ciri ahli hadis. Bukan pakar hadis, bukan profesor hadis, bukan doktor hadis, bukan. Bukan perawi hadis. Karena perawi hadis ada juga ahli hadis. Yang ahli hadis itu adalah ketika ditanya, Ustadz, apa hukumnya? Mengatakan Allah di mana-mana misalnya. Lalu dia jawab, ini benar ini. Sebab Nabi SAW mengatakan Allah ada di mana-mana. Hadis dipakai dia. Tapi ketika tidak ada hadis, tentulah belok cerita. Lo belok cerita. Akhirnya Al-Quran tidak qalu, hadis tidak qalu. Mungkin disebut ahli hadis? Mungkin disebut ahli hadis? Tidak. Dia pakar di hadis? Mungkin. Tapi tidak menggunakan hadis Nabi SAW. Ustaz, benar tidak Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir? Kalau ahli hadis mengatakan, na'am. Benar.
warada hadis Abu Hurairah, warada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, warada hadis an Anas wa an Ummi Salamah wa ghairihim katsir anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit pertama dia tinggal sepertiga malam terakhir. Ini hadis. Tetapi tidak sedikit yang ahli dalam ilmu hadis menolak hadis ini. Apa alasannya? Alasannya bermacam-macam. Bahwa ini tidak mungkin terjadi. Sebab kalau Allah turun, aras kosong. Kan itu? Aras kosong. Di mana antum tahu? Di mana dia tahu bahwa aras itu kosong ketika Allah turun? Pernah dia naik ke atas langit ketujuh? Naik dia ke langit ketujuh? Tidak. Ada dalil dari hadis bahwa ketika Allah turun langit kosong? Ada. Kemudian Allah masuk ke dalam makhluknya, yaitu langit 7, langit 6, langit dan seterusnya. Masuk ke langit itu, ada dalilnya? Ada dalilnya? Tidak. Lalu kenapa dia katakan Allah itu tidak, Allah mesti meninggalkan aras? Dari mana dia dapat kaidah itu? Dari hadis atau dari hadas? Jawabannya pasti dari hadas. Sebab dia membayangkan raja bila turun kosong arasnya. Jadi analoginya kemana? Ke makhluk. Hukum apa yang dipakai? Hukum makhluk. Makanya dia menganggap kalau kita mengatakan Allah di atas aras seperti makhluk, karena dia menghukum dengan hukum makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Dasarnya apa? Sunnah Nabi SAW, hadis Nabi. Masa Abu Hurairah salah? Masa Abdurrahman bin Auf silap? Masa Ummu Salamah keliru? Masa Anas bin Malik lupa? Masa Abdul Abbas lalai? Lalu antum yang ingat? Antum yang paham, mereka tidak paham. Ustaz, harus melalui ulama kita menerima hadis itu. Baik, siap. Saya katakan, kita siap melalui ulama. Ayo, antum pilih riwayat siapa? Pak pilih riwayat siapa? Imam Bukhari? Iya. Nah, Imam Bukhari ulama enggak? Taib. Nah, berarti temu dari Imam Al-Bukhari dari ulama apa tidak? Taib, dari ulama. Taib. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id. Qutaibah ulama apa enggak? Dia bilang. Mana waswa? Apa tantu dajinya wasang ulama? Ayo. Imam Bukhari cayo kayaknya. Bahkan dimasukkan dalam kitab tersahih sedunia setelah Al-Quran sah. Masa Imam Bukhari menganggapnya ulama, antum tidak percayanya ulama? Jadi kemudian Qutaibah ibn Sa'id meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik ulama apa enggak? Ulama, masya Allah, ulama juga. Baik, Imam Malik meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Hurmuz. Abdurrahman ibn Hurmuz ulama apa enggak? Tak obek kameranya. Imam Malik kalau ndak uang du thiqah, ida amunya belajar kayaknya dah. Artinya temu dia. Imam Bukhari lulus kan Imam lulus kan disaring saudara tu. Dia temu dalam sahih. Jelas? Ulama. Abdurrahman bin Hurmuz meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ulama apa enggak? Ulama. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ulama apa enggak? Taib. Kita menerima riwayat ini sahih, terang benderang dari ulama, sampai kepada kita. Jelas? Cuman ulamanya ulama ahli sunnah. Kalau di sana ulama ahlil kalam. Itu aja bedanya. Di sana ahlil kalam yaitu ahli al-aql yang mendahulukan akal daripada wahyu. Sehingga kalau bertentangan antara akal dan wahyu tidak bisa ditolak, mesti dirubah maknanya. Itu aja maknanya. Kenapa dirubah? Karena memakai hukum alam untuk menghukum Allah yang bukan alam. Maka hasilnya adalah kelam.
tu rumus salah, natijah keliru. Kalau kita tidak, kita tidak punya rumus untuk mengukur Allah kecuali berita yang sahih. Tidak berlaku ilmu analogi, ilmu tasbih tidak berlaku bagi kita. Mereka mentasbih dulu, habis itu mentaktil, menolak apa yang Allah dan Rasul beritakan. Jadi Imam Syafi'i punya jasa besar meluruskan orang-orang ini. Tapi Al-Husain Al-Karabisi sampai nampaknya tidak sempurna taubatnya, sehingga masih jadi rujukan bagi kaum mutakallimin sampai hari ini. Tapi Ishaq bin Rahawiyah tidak isa dia. Sebab kau tanya cik-cik mana riwayat Ishaq menyebut Allah Ta'ala ada di mana-mana, tak kan tahu. Jadi lainnya Ustaz dipalsukan. Lainnya dipalsukan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Abul Walid Al-Karabisi, induknya al-mutakallimin di masanya waktu itu, mengatakan terima wasiat saya, ikut mazhabnya ahli atau jalannya ahli hadis, bukan perawi hadis, bukan pakar hadis, tapi yang manhajnya mengikuti manhaj ahli hadis yang menggunakan hadis, bukan menolak hadis. Nah, menolak. Oleh kami temu hadis-hadis sahihnya. Kalau temu makna jen temu hurufnya tapi isinya ditolak sama temu COD, temu bungkui isi ndak nawa. COD-nya nggak sampai riwayat, cuman bungkui temunya isi nawa. Apa nak tuan-tuan yang macam itu? Hah? Dan mana? Ini mau bungkuinya isi ndak nawa. Entah apa tersapung ya tak benar. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini jasa Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih, bahwa beliau menyadarkan tidak sedikit ulama-ulama besar dari kekeliruan ahli kalam atau ahli bid'ah atau ahli bid'ah. Ma tarakna bid'atana hatta ra'ayna Syafi'i, sampai kami melihat Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka disebut pantaslah beliau disebut dengan Nasiru Ahlil Hadis, karena memang sebelum datang Syafi'i banyak dimain-main jadi nak lihat hadisnya. Ya, kalian tak pandai pikirnya. Akhirnya tiba Imam Syafi'i menjolin cara mengkanter, cara berpikir kelirunya ahli kalam tadi. Allah musta'an. Baik, masuk waktu tu. Mak sekali kau lambat tu sonalah copek. Baik, kita lanjutkan. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Qala Abu Usman, berkata Abu Usman Al-Khawarizmi yang tadi dari Mekah menuliskan berita ini kepada Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah taala. Jadi masuk waktu tu. Baik, kita dengarkan azan. Ahmad.
Hayya 'alal falah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بسم الله. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala berkata Imam Al-Musannif Ibn Abi Hatim rahimahullah, qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman yakni Al-Khawarizmi yang tadi menuliskan berita ini kepadanya dari Makkah kepadanya, hadatsana Abu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Fasawi, itu Al-Hasan bin Sufyan Al-Fasawi sahibu Al-Ma'rifat wa Tarikh, an Abi Thawr, dari Abi Thawr yang tadi seorang faqih, murid Imam Asy-Syafi'i juga, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan namanya Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Qala lamma warada Asy-Syafi'i al-Iraq ja'ani Husain Al-Qarabisi. Ketika Imam Asy-Syafi'i lewat di Irak, maksudnya datang ke Irak, ja'ani Husain Al-Qarabisi, datang kepadaku Husain Al-Qarabisi, Husain bin Walid Al-Qarabisi. Wa kana yakhtalifu ma'i ila ashabir ra'i, dan dulu kami sering bersama, saya bersamanya belajar kepada ashabir ra'i, para ashabur ra'i, orang-orang yang mengikuti pendapat, artinya ahlul dikenal ashabur ra'i, khususnya para pengikut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak murni mendahulukan ra'yu, cuman banyak menggunakan ra'yu karena hadis di Kufah di masanya tidak seperti yang ada di Madinah misalnya, atau di Mekah atau negeri-negeri lain, sehingga lebih banyak menggunakan qiyas, dan tidak sedikit ijtihad seperti al-hiyal dinisbat kepada Abu Hanifah, tapi diingkari oleh para muridnya, wallahu alam. Jadi dulu sering kami belajar kepada ashabur ra'i. Faqala qad warada rajulun min ashabil hadis. Husain Al-Qarabisi memberitahukan, sekarang datang kepada kita rajulun min ashabil hadis, seorang dari ahli hadis, yatafaqqah, tapi yang ini seorang yang faqih, sebab mereka dulu yang tidak mengikuti cara ashabur ra'i dianggap tidak faqih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, biar jelas gambarannya, para pemuja pemikiran di masa itu menganggap orang-orang seperti Imam Ahmad, ya, orang seperti Abdurrahman bin Mahdi, seperti Sufyan bin Uyainah, sehingga dianggap sebagai orang yang tidak faqih, dianggap sebagai orang yang tidak faqih, karena mereka berfatwa dengan hadis. Sampai-sampai Ibnu Rusd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, ini kitab yang dipelajari di seluruh dunia sebagai ilmu fikih muqaran, ilmu fikih perbandingan, ya, tidak memasukkan Imam Ahmad di dalamnya karena dia adalah ahlul ra'i, ahlul falsafah.
Jadi fikih dengan hadis itu dianggap sebagai fikih yang tidak berkelas. Itulah lebih kurang bahasanya. Demikian juga dulu ashabul ra'yi mempermainkan ashabul hadis. Kalian tuh hanya tahu riwayat saja, tekstual. Bahasa sekarangnya orang kaum tekstualis. Itu balik lagi istilah-istilah. Dulu hasyawiyin yang tahu hanya kulit-kulit saja, isi tidak sampai ke dalam. Tambah lagi oleh kaum sufi dan tarekat, hanya tidak sampai ke makrifat, hanya tahu masalah syariat saja. Kulit-kulit ilmu kalian dunia hanya inti ada di kami. Ajaklah kami tukang jago kulit, sebab kalau tidak ada kulit inti ruah usah. Kalau tidak ada kulit intinya usah. Cuma tak berkulit lah mau tahan. Duyan juga orang tak berkulit mau tu balik, kecuali tu asam duyan. Nah, kalau untuk makan tak kan buat ni tanpa aku kan iya pak. Lamongka kene kan tu nogo. Kalau lamongka kulit tu nogo, makanya kulit jangan sampai mongka. Jangan sampai mongka kulit. Kan ya? Jalannya. Yalah kulit bagian kami tu bagian jago kulit nam. Yang lain bilang kalian hanya tukang jobeknya nya. Dok kami dokternya. Caklah. Sebab dokter kan kewalahan kalau tidak ada apoteker. Ya, tidak ada bisa bocor tu di sana dokter kecuali apoteker lah kau sama lempar. Di bagian lain tidak pandai bocor tu sana dokternya. Tapi apoteker langsung angguk aja habis deh. Lado cororo. Jadi kalau tuan-tuan nak ngerti, kuliah ilmu apoteker, tentu je bocor. Kalau awak tidak pandai bocor, tidak ajak tu sana dokter, bukan dia tidak pandai ajak. Bahasa ngojong dah ajak. Jadi kalau tanpa apoteker tidak bisa dia dokter ngopur. Kadang-kadang apoteker bisa nolak ubek dok. Kan adornya apoteker ketika resep salah ditolak dia. Pak dokter ni tidak bisa. Ajaklah sodo dah giliran para fuqaha nu salah awak tolak. Nya ndaklah nawi ilmu tu dinyo kira. Tak ada ilmu itu dinya. Tapi bukankah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik memiliki keduanya? Pandai ilmu kedokterannya dan pandai membuat resep obatnya. Itulah yang harus jadi pedoman. Mereka pakai Al-Quran, hadis sebagai dalil. Tentu kalau belajar fikih sama Imam Syafi'i, kalau apa sanu ada? Apa sebab kata-kata ayat, kata-kata hadis. Kalau ilmu fikih yang belakangan tak, sakene ayat, sakene hadis. Paham ya? Kalau fikih Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kene-kene Al-Quran, kene-kene hadis. Tapi kalau fikihnya orang belakangan, sakene Al-Quran, sakene hadis. Paham? Kalau paham sudah ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sakene Al-Quran, sakene hadis. Itu bezo nam ahlul ra'i. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa katanya ya tafaqah? Faqum bina naskharu bihi. Mari kita datangi dia, kita perolok-olokkan. Masya Allah, buat ni disangkut Imam Syafi'i kok deh. Memang itu rencana mereka. Mereka buat majlis, tujuannya adalah untuk memperolok-olok Imam Syafi'i. Tapi akhirnya mereka non tataku dibuat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa sebab? Sebab Syafi'i paham cara berpikir mereka dan mereka tidak punya ilmu seperti ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Kita juga paham cara berpikir mereka dan kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi mereka telah biasa buat macam itu. Ya, diundang sudah itu dibatalkan, sudah itu disabun, awak tak tolak dah datang. Ya, apa nak dibuat macam itu? Diundang, sudah itu duaikan acara, dibatalkan, kosan jadinya dan yo ndak tadi dah. Jadi undang dek ketua panitia, ketua panitia, ustaz kawannya diundur nampaknya. Sudah apa sebab? Entahlah, nanti bertelpon dia aku dia lah mati lah tu kan nyambut ni tu lah, lu jauh nak telpon sampai kini lah. Asal itu kalau dah bau undang syekh kalian dunia tak berdebat, tak tolak dah datang. Ai bukan cara. Nyawa tak tok berdebat tu bermuzakarahnya dan muzakarah sampai tak debatnya lah. Dia nak bahas ustaz. Wah bahas sampai tuntas masalah bid'ah tu, wah undang ustaz Sianu, ustaz Godang di Riau sodoh. Ya, yang viral, ya. Ya siap.
Dan siapnya dan kalau jadi itu rencana lah 1 lawan 3 contoh. 1 lawan 3 cak lah. Dan tak masalah kalah dulu. Yang penting dapat kebenaran. Saya tidak mencari kebenaran, cari kebenaran. Kalau bisa membuktikan mereka benar, insya-Allah siap buat ralat dan siap untuk mendakwahkan, mengulang lihat dakwah dari awal sampai akhir. Kan tak masalah tu, ulangkan jadi awal sampai akhir lihat. Mosong dia lah taubat. Tapi kalau hanya tidak bisa meyakinkan, hanya mengalahkan, tidak. Sebab orang kalah bukan berarti salah. Kan ya? Berapa banyak orang yang sampai dihukum sampai mati gara-gara seperti Al-Buaiti tadi. Tapi dia tidak mengakui kebenaran orang itu. Dia tetap dengan kebenaran yang dia yakin. Dan itu memang yang benar kaum musliman. Sudah itu kalau cerita setelah dia tidak pai, inyo atau tak pai sodo nanti goro. Sudah itu kalau cerita laba undang Ustaz kalian tu tapi tidak tolak datang. Entah siapa pun tukang rencana tidak habis. Semoga Allah memaafkan semuanya. Amin. Ya, semoga Allah memaafkan semuanya. Ya, baik yang bermakar, yang berencana ataupun yang membuat. Bisa diulang siap. Ulang dia ada masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Iya, ulang dia ada masalah. Cuma untuk undang lah mati. Untuk undang lah mati. Allah Musa. Semoga Allah merahmati beliau. Apakah beliau termasuk yang berbuat apa, yang melakukan rencana seperti itu? Semoga Allah memaafkan. Ya, atau ada orang lain yang di tengah jalan ingin menyetop kehadiran anda? Semoga Allah juga menyadarkan kalau masih hidup. Kalau mati semoga Allah mengampuni dan memaafkan. Kalau ternyata memang contoh itu jika kejadian belum memang nak dibatalkan, sudah itu dia ini kan belum rencana dibatal kan, tiba-tiba ditelepon lain dia bisa ditelepon, tiba dia tidak masuk telepon acak tinggalnya lu Ustaz Dasman mungkin. Ya ini banyak kemungkinan, boleh sih. Jadi tidak ada masalah tu. Jadi datang mereka mau ulang-ulang Syafi'i ilunya itu bahasa. Mari kita ta'al naqum faqum bina naskharu bihi. Ayo kita permainkan dia. Faqum tu lalu saya ikut kata Abu Thawr. Karena Abu Thawr sebelum belajar pada Syafi'i lebih dulu belajar dengan murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ahlur ra'i. Wa zahabna hatta dakhalna alaihi. Lalu kami datang masuk ke tempatnya, fasa'alahu Husain an mas'alah. Lah Husain Al-Qarabisi ini semangat sekali untuk menjatuhkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia tanya, falam yazal Syafi'i yaqul, tapi Syafi'i dengan lancarnya mengatakan qala Allah berfirman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta azlama anal bait, sampai rumah itu terasa gelap bagi kami. Tidak ada kena baca lah. Setiap ada masalah yang menurut mereka itu subuhat, menurut mereka itu kebenaran padahal subuhat, lalu datang Al-Quran menelanjangi subuhat tersebut, tolong jadi sodolnya. Maka Imam Syafi'i kan dengan yakin dia katakan, banyak minal ahadits inda ghairi ahli ilmi bihi atau ahli ilmi biha mukhtalifatun mutabayinah. Berapa banyak hadis sunnah yang bukan ahlinya menganggap itu sebagai yang ikhtilaf, kontradiktif, yang bertentangan. Walakinnaha inda ahli ilmi biha, tapi yang berilmu bayyinatun wadihah, jelas dan terang. Seperti tadi hadis-hadis tentang masalah sifat-sifat Allah, bagi sebagian itu adalah mukhtalifah, tapi bagi ahlul ilmi terang benderang. Berapa banyak hadis-hadis tentang hukum-hukum yang menurut sebagian mukhtalifah, tetapi ternyata bagi mereka yang berilmu jelas dan terang benderang. Akhirnya ketika Imam Syafi'i dengan lancar dan terang, galablah ummah bagi Husain Al-Qarabisi, karena bawa timbangan kini. Inyo so dia tadi nak mengalang-alang Syafi'i, kini nya kono golang-golang de inyo seorang. Imam Syafi'i tak mengalang uang dah. Itu
inyo sendi kono golong-golong deh inyo seorang. Itu dia jen salah niat. Jen salah niat. Ini salah niat itu dah elok dah. Maka selalu berniat baik. Kita datang Syafi'i menang. Mau cuba belajar ke inyo. Mana tentu tak tentu kita awak kan tak mau lang-lang inyo-nya. Kan dah elok niat dah. Nya tak berjalan otak anak dua-duanya. Allah musta'an. Akhirnya ternyata terbukti bahwasanya mereka yang sebenarnya tidak berjalan. Kadang-kadang ya ketika menyaksikan debat-debat di antara pasar asatizah zabat ini, ya kan? Ya sebelum itu acara petinju, sebelum naik ring kan, insyaallah KO di 2 menit pertamanya. Allah sampai samini inyon tak kewak sana. Inyon tak dapat jawab. Nya botan tu memang contoh tadi dia. Nya disangko Imam Syafi'i tak contoh tak pandai. Dia kan ibaratnya letak baca nya. Tak kan ngerti ahli hadis macam ni gurunya kan itu. Cik meriwayat dia pandainya nya. Dia hadatsana akhbarana pandainya. Sudah itu bos Imam Syafi'i dapat jawab Imam Syafi'i sadar dari Al-Qur'an dari sunnah. Kalau Al-Qur'an dan sunnahnya antum gua anggap sadar. Kan ya? Nya joleh. Baginya tadi tak joleh, tiba dia joleh. Sama gini dunia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Banyak orang menolak ayat Quran dengan laisa kamitslihi syai'un. Lalu kita balik, ayat ini bukan untuk menolak tapi untuk menerima. Apapun sifat Allah bisa dimasukkan ke dalam ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un misalnya. Coba ayat yang tak masuk dalam akal abang tentang sifat Allah. Tak tahu, alhamdulillah masuk sodo ya, alhamdulillah. Berarti terang dia. Misalnya orang yang mengingkari Allah punya tangan. Jelas? Alasan pasti ke makhluk kias sudah ada lain, pasti ke makhluk. Ya. Sudah itu maka kita katakan apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Iko salah ambil je. Yang betul laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada tangan yang seperti tangan Allah. Berarti Allah punya tangan? Iya. Sama dengan makhluk? Enggak. Selesai. Oh, wajib sama. Di mana wajib sama? Nyembah bezo. Makhluk je khalik masa wajib sama. Oh, enggak boleh Allah punya tangan. Apa enggak boleh ada aji? Inyo nyabuin boleh. Inyo nyabuin ke dia. Sudah itu diong de Allah tak de malaikat Jibril, iya. Kan iya. Sudah itu dia Allah de Nabi. Kalau sampai de itu arti lain pada Jibril. Tanya ke Jibril kan iko bahayu bahasa orangnya. Iya bahasa tidak tasbih kan. Pasti dijelaskan. Tidak mungkin tidak dijelaskan. Sebab masalah yang kecil saja dijelaskan oleh Nabi SAW, apalagi masalah yang sebesar itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya mereka yang akhirnya gelap rumah akibat mati lampu. Hanya mati lampu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Lalu kata fatarakna bid'atana wattaba'nahu. Akhirnya Abu Thawr mengatakan kami tinggalkan bid'ah kami yang mengikuti ra'yu, yaitu pendapat tanpa dalil. Lalu kami mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga terbiasa setiap ada masalah maka dikemukakan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ditinggalkan pendapat yang tidak berdalil tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Misal di antara masalah yang diperselisihkan di antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i atau ahlul para fuqaha kita, misal Nabi SAW memulai salat dengan takbir. Sah? Apa makna takbir? Kabir berarti godang. Takbir maknanya menggodang, membesarkan. Sah? Nah, menurut jumhur jamahir para ulama dari kalangan fuqaha balai hadis mengatakan takbir dengan kalimat Allahu Akbar.
Lalu menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah wa ashabur ra'yi, dia katakan boleh diganti dengan kalimat yang semakna. Karena tujuannya adalah membesarkan Allah. Apa kalimat yang semakna dengannya? Ta'zim, membesarkan Allah yang maha besar, sehingga boleh dibaca Allahu a'zam. Sahih? Kemudian boleh diganti dengan Allahu ajal, karena jalil maknanya juga besar. Hadhihi musibatun jalila, ini musibah besar. Lalu dibaca Allahu ajal menurut pendapat. Lalu para ulama jumhur mencari dalil-dalil semuanya dari Nabi SAW, tak ditemukan sekalipun Nabi mengucapkan Allahu a'zam, Allahu ajal, tapi selalu menggunakan Allahu akbar. Nah, di sini bisa kita nilai bahwa Imam Abu Hanifah hanya semata-mata menggunakan ra'yun dalam memahami hadis tadi, memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan takbir tadi. Kira-kira kalau tuan-tuan kini, kalau beko imam buat salat betunya Allahu a'zam, punya tuan-tuan. Awak cuba. Awak cuba. Kau hendaknya lang 2 bulannya cerita itu kau jawang. Tak apa kajinya kan? Tak apa kaji. Itulah bayangkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, untung ada as-sunnah yang menyatukan kita, yaitu Nabi selalu mengucapkan Allahu akbar. Sekali jadilah, ya kan sudah aja mereka. Ya kan tahiyatul akhir. Boleh tak tuak? Allahu azam. Ini kan asal ada pendapat imam boleh dikuin kan? Kan dia? Asal ada je ulama nyabuin boleh, pasti boleh. Wah buat jangan buat lah tu. Wah sa negara kau dega. Oleh sebab itu makanya pendapat yang mengatakan asal ada imam yang berpendapat boleh diikuti, harus dihormati, ini pendapat tidak benar. Kalau lah joleh bertentangan dengan dalil, jadi ditantang joleh Nabi dulu selesai. Kadang-kadang dijadikan riwayat untuk menentang Nabi itu tidaklah sahih gitu. Misalnya Nabi tidak pernah salam Jontino, tapi Bakarnya Umar lainnya. Di mana riwayat dah? Raja Salman dalil. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada muhtiana. Jadi kalau awak lapar Raja Salman berdosa awak dah. Walaupun cara tak apa nak megang lagi tangan ini tak pula pegang dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau sudah jelas Al-Quran sunnah Nabi SAW, jangan berkilah je. Jangan berkilah. Yang salah tu aku je lah salah. Ya, yang salah tu tetap salah. Karena tadi tuan-tuan tak bersiap kini dan buat Allahu azam dia. Siap tak? Sekali aja lah. Sama maknanya. Kan tak siap dah. Apa sebab? Tak apa nak dibuat dari Nabi SAW. Begitulah kita mencintai Nabi SAW. Kalau Nabi tak pegang, jangan pegang. Kalau Nabi tak tengok, jangan tengok. Kalau Nabi tak gunung, jangan gunung. Jadi itu tak? Ya. Jadi kalau aman gitu tuh ya. Wallahu musta'an. Baik, sampai di sini perkajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Cakap aja olehnya tu kalau dulu sana. Kita baca dengan 10 pasif perkembangan akidah dalam Islam. Siap betulnya? Atau tidak siap dia? Itu cara timbulnya. Ini sebenarnya ilmu kalam itu lahir dari cara berpikir kita. Semua orang pasti berpikir. Di zaman Nabi SAW, ada yang bertanya ke Nabi SAW. Bahkan Nabi ingatkan, seseorang akan mengatakan segala yang ada pasti ada yang mengadakannya. Sahih?
Siapa yang mengadakannya? Allah. Lalu syaitan datang. Wa man khalaqallah? Siapa yang ciptakan Allah katanya? Ketika itu datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah tidak ada. Kalau nyawa diciptakan berarti ada Allah menciptakan. Ada diciptakan. Berarti tidak ada Tuhan. Makanya orang-orang animisme atau orang-orang yang anti Tuhan mengatakan Tuhan itu ciptaan manusia, pikiran manusia, lahir dari pemikiran. Kan ya? Sebab ini tidak punya Al-Quran, tidak punya hadis, tidak pernah mengikut agama, sehingga dikiranya itu hasil pemikiran. Sama dengan orang mengatakan bahwasanya agama Islam ini hasil budaya Arab. Ini tidak ngerti budaya Arab, tidak ngerti agama. Sudah itu cakap tentang Islam. Ini kadang-kadangnya belajar, mohon maaf nih, ya, salah paham. Ini kadang-kadang datuk lah, mau jadi itu. Betul? Nah, kadang ini pai sekolah, jauh tang sekolah. Sudah itu siapa di kedilisitan tu indahnya belajar agama tu. Cuman mungkin tinggal di musalla, tinggal di musaji. Waktu wiridnya pergi kuliah, waktu azannya tiba. Jadi ngaji pun tak auto kira. Apalagi kalau nak ngaji, dia tak ngerti tu Wahabi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya tiba-tiba tu pulang tu lah pandai lah azannya lah, mau diam di musaji. Baca assalamualaikum tu pasnya sekodok-kodok dengan khatib mendengar itu. Berarti olehnya sudah itu sampai di rumah jadi pengurus kadang geleh, jadi pembina di musaji. Jadi itu akhirnya jadi buyahnya, bisalahnya buat pondok. Itu sabu dia. Haji ke Makkah harus menghidupkan kearifan lokal. Buktinya sebelum Nabi lah dong hajinya. Kan ya? Kepanjang cerita soal salah paham Datuk Berkorwah. Nah, padahal haji yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu asalnya mengikuti haji Nabi Ibrahim dan Ismail. Asalnya. Cuman bau-bau badan nang do cona awak kini jo suka mau bau banda lai Nabi togang de jen puang ngumpul ke kubuan denda nya apa togang de puang ngumpul ke kubuannya banyak apa dia ditogang de. Nah, jangan dikeramatkan kuburannya. Makanya tak suruh dia musafir jauh untuk ziarah kuburannya dah. Diingin dia awal la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak dianjurkan musafir untuk ibadah kecuali ketiga masjid, tak masuk kuburan dah. Makanya tak ada istilah ziarah kuburan keramat, tak ada dalam Islam dah. Bukan tak boleh ziarah kubur, jangan salah paham lah turunnya. Bukan tak boleh ziarah kubur dianjurkan, tapi jangan jauh. Tapi kalau pas datuk di Madinah, ziarah kuburan Nabi SAW. Pahamnya kan? Nah, cuman oleh sebab itu banyak yang merubahnya. Maubah. Yang mau baru orang codiak tu omong tak? Orang codiak. Para tokoh yang bisa membuat subuhat. Ada hadisnya dalam Mustadrak Al-Hakimnya. Isa nanti ketika pulang balik ke bumi, nanti kuapainya kunjungan ke kuburan Nabi SAW dari Makkah, dari Palestina taninya. Itu dalilnya. Ya. Sudah itu bagi anak nak joleh, angguk-angguknya Mustadrak Hakim kan sahih rumah. Kan ya? Padahal ziyadah itu didhaifkan oleh para ulama. Panjang cerita tu ya. Jadi lahir dari pemikiran awalnya. Sudah itu bertambah dengan diterjemahkannya kitab-kitab orang asing Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Mulailah menondak mengaji sunnah waktu itu bangga dengan istilah-istilah Arab, istilah-istilah Yunani itu. Ya bangganya seperti bangganya kita sekarang dengan istilah-istilah asing. Cobalah kuliah tu S2, S3, cuba kuliah tu.
Ya, kalau pakai bahasa kitab ndak dihargai dia profesor-profesor apa sebab ndak bahasa ilmiah. Kalau sabit mereka al-mantuq wal mafhum ya, tu ndak ada bahasa Inggris mereka. Wang ndak bahasa ilmiah, bahasa pondok. Jadi tu ya. Saya coba kuliah. Nah, maka akhirnya mereka ini berpotensi merusak bahasa Arab dulu. Sekarang berpotensi merusak bahasa asli kita, bahasa Indonesia. Sehingga tidak sedikit orang Indonesia tidak bangga dengan bahasa Indonesianya, lebih bangga dengan istilah asing. Sehingga kalau ada menulis tidak ada istilah asing dianggap tidak ilmiah. Subhanallah. Dianggap sebagai tulisan tidak ilmiah. Harus diubah. Apa Bonda menterjemah bahasa ngojong tidak pakai bahasa-bahasa asing tuh. Oleh reviewernya merubahnya ke bahasa-bahasa istilah asing. Ketika dibolak ke apa namanya yang bagian ilmiahnya, bapak cara diubah dan bahasa ngojong tidak pakai itu nyeran tidak pakai bahasa Indonesia. Oh tidak bisa dosa. Kalau tidak diikuti tidak lulus dunia, tidak dipublikasikan. Hanya demi kewajiban nuli itu maksud di Queen. Macam itulah keadaan dulu tuh. Usah pemahaman bahasa Arab gara-gara bangga dengan istilah asing. Sama hari ini orang lebih fasih menggunakan istilah asing. Belajar agama daripada menggunakan istilah bahasa Arab dan bahasa asli Indonesia. Paham tuh? Kita cakap entok kan, coba tanya tu lama jadi dia. Kalau tak panu tak ngerti, tak panu bilangkan sudah. Jadi ini fase akidah tu ada 10 fase perubahan akidah di dalam tubuh umat Islam. Sampai babanta-banta atau jadi itu tu. Sampai berabad-abad kadang tiarap akidah sunnah tu tak bisa bangkit akibat dominasi akidah ahlil kalam. Kini ketika diterangkan kembali, diangkat kembali batu yang terendam itu, ini akidah yang benar, banyak yang bohongi, banyak yang tidak suka. Apa sebab? Sebab kalau ini naikkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, otomatis ilmu kalam itu akan meredup. Sebab apa? Ilmu kalam itu dasarnya ragu, ujungnya bimbang. Sedangkan akidah itu yakin dari awal membaca. Baru berkatakan nanti dapat hidayah dari Al-Quran kalau beriman pada Al-Quran. Sedangkan kalau ragu dengan Al-Quran, tidak akan beriman dengannya. Ini masalahnya. Gitu bukan sederhana. Ya tuh. Ya tuh pertanyaan suatu ya payah, itu payah nih kan. Kadang mau nyangko gitu, ada apa langko kira. Nah, terima kasih tuh ya. Untuk menghidupkan suasana kembali. Jadi lahirnya itu memang dari pemikiran, kemudian lahir dari dukungan penguasa waktu itu menerjemahkan kitab-kitab asing. Sebagaimana juga hari ini kita lebih didominasi oleh referensi-referensi asing di institusi-institusi keagamaan yang tertinggi di negeri kita. Banyak diarahkan ke situ. Kadang-kadang lah mantap ketika belajar di pondok, tiba masuk le perguruan tinggi, usah lo lihat keyakinannya. Gara-gara apa? Karena diarahkan seperti itu. Ya tuh. Nah, makanya pegang erat-erat kajian-kajian yang mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, fenomena ini dinamika ini tak akan berhenti sampai kiamat. Jawab selesainya tu. InsyaAllah nanti di hadapan Allah kita akan dihisab, ditimbang. Wang cayo ke pikiran waang atau cayo ke perkataan Allah dan Rasul. Itu aja. Maka kita pilih, kita yakin dengan firman Allah, percaya pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak masuk akal uang tu, caklah. Tapi akal awak masuk. Nyapur yang tak masuk akalnya lah somak dalam. Maka akal kita masih lapang, maka masuk. Kalau masalah analogi kita bisa mengikutinya. Selama dianalogikan, tak akan percaya pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena analoginya pasti tidak masuk rumus. Makhluk Allah Al-Khaliq dibandingkan dengan makhluknya, tentu tidak masuk rumusnya. Rumus tak masuk, natijahnya pasti keliru. Dan itulah cara berpikir ahli kalam yang tadi dan ahlur ra'i, seperti yang disebutkan oleh perawi tadi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetapkan, kuatkan kita dengan manhaj para ulama
khususnya al-aimatul arba'ah, dan khusus lagi Imam Asy-Syafi'i yang senantiasa kita junjung tinggi petuah-petuahnya, yang senantiasa kita pelajari ilmunya, dan memang jadi Syafi'i sebenarnya, bukan PI-PI-an, tidak ya. Ketika kan artinya PI-PI-an saja gitu ya, apa katanya mazhab Syafi'i, tapi pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dilangkahi kalau kita tidak, kita ikut. Kalau sahih hadis kata Nabi, kata Imam Syafi'i, saya batalkan pendapat saya, ikut hadis itu, sebagaimana yang akan kita pelajari pada pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Hadza wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.